apakah kebebasan berserikat itu harus senantiasa diikuti oleh gitu kan, munculnya partai-partai baru menjelang pemilu menjelang pemilu. Jadi tidak hanya pemilu 2024, tapi setiap pemilu, setiap menjelang pemilu, munculnya partai-partai ini yang menurut saya mengapa harus mendadak kan gitu. Karena tidak mungkin lahir perocot langsung ikut pemilu gitu ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan bagaimana Prof. Siti Zuhro memberikan konklusi terkait dengan parpol baru dan harapan baru, yaitu hadirnya partai-partai politik baru karena menghadap pemilu 2024, dan ini adalah acara dilaksanakan oleh Forum Insan Cita pada tanggal 14 Agustus pada Ahad kemarin, dan super seru para narasumbernya. Ayo kita dengarkan Prof. Siti Zuhro memberikan konklusi diskusi. Ayo, dibantu oleh Mbak Juwita. Adinda Juwita. Ya, kita sudah mendengarkan ya dengan seksama tadi itu beberapa pemikiran yang menurut saya, karena ini memang forumnya keluarga besar alumni Himpunan Mahasiswa Islam, dan politisi-politisi yang menyampaikan tadi itu adalah alumni kita gitu ya, yang luar biasa. Ini yang menurut saya kita patut berbangga lah ya, bahwa Prof. Zainuddin Maliki, juga siapa tadi, Dr. Ahmad Baidowi, Mas Awi, dan juga politisi lain, tentu ini yang luar biasa pamungkas yang disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI kita, Dr. M. Hidayat Nur Wahid ya, bagus sekali, singkat, padat gitu ya, tapi sudah merep up gitu. Nah, ini yang tentunya menurut saya menjadi perhatian kita semua. Jadi saya ingin mengawali seperti ini ya. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa alumni kita ya, baik dari tadi itu NTT gitu ya, dari Papua gitu, dan dari bahkan ada politisi baru dari Partai Buruh ya, dari Kahmi Jaya tadi, yang menurut saya punya idealisme yang bagus ya. Kita tidak boleh seudon dengan idealisme yang bagus tadi itu. Seperti juga tadi Ustadz Hidayat Nur Wahid ya, yang sangat mengapresiasi munculnya partai-partai baru gitu ya. Cuman pertanyaan yang, atau mungkin concern kita ya, bukan pertanyaan, jadi concern kita, apakah kebebasan berserikat itu harus senantiasa diikuti oleh gitu kan, munculnya partai-partai baru menjelang pemilu menjelang pemilu. Jadi tidak hanya pemilu 2024, tapi setiap pemilu, setiap menjelang pemilu, munculnya partai-partai ini yang menurut saya mengapa harus mendadak kan gitu. Karena tidak mungkin lahir perocot langsung ikut pemilu gitu ya. Ini. Jadi butuh waktu, butuh ada penyesuaian, butuh adaptasi, butuh bahkan untuk verifikasi faktual itu dipastikan gitu ya. Dari daerah-daerah itu bagaimana gitu ya. Sekretariatnya, substansinya, orang-orangnya dan sebagainya, persiapan untuk personilnya, untuk dicalekkan dan sebagainya. Lah ini yang menurut saya mungkin masih pertanyaan besar, sehingga kita mendengarkan tadi itu Mbak Adinda Juwita mengatakan bahwa ada 10 partai yang belum lolos gitu ya, belum mungkin sempurna atau belum melengkapi gitu ya persyaratan. Jadi pertanyaan besarnya, kebebasan berserikat itu apakah senantiasa harus diikuti oleh munculnya partai-partai baru? Apakah berhenti di situ kan? Dan kita tahu bahwa Undang-Undang Partai Politik ya nomor 2 tahun 2011, jadi sudah lama banget itu. Kok mengapa tidak pernah ada revisi?
sementara eranya itu silih berganti. Mengikuti Prof. Siti Syuro tidak akan bosan kan? Sosial, ya, secara politik dan sebagainya, aspirasi dan sebagainya. Bahkan sekarang eranya ini era new normal, era disrupsi, era digital, era macam-macam. Tapi partai undang-undang partai politik aman saja gitu ya. Tidak ada pembenahan atau revisi di situ. Nah ini yang patut juga dijelaskan oleh DPR mengapa gitu. Padahal kita sudah mendorong-dorong agar partai politik, undang-undang partai politik ini juga perlu ditinjau ulang. Tidak hanya pemilunya saja, tidak hanya undang-undang MD3-nya saja kan itu. Demikian juga tentu ini berkaitan dengan kualitas partai. Jadi yang kita kehendaki itu ada kesadaran secara kolektif ya. Ketika mendirikan partai itu acuannya apa? Bukan sekedar mendirikan partai lalu ujuk-ujuk ikut pemilu, tidak seperti itu. Nah ini yang harus mulai diubah mindset-nya gitu kan, cara pandangnya itu supaya mendirikan partai itu yang tadi itu berkompetisi secara ideologis, secara ide kan gitu. Bukan hanya elektabilitas, popularitas yang itu justru sangat menyesatkan menurut saya. Nah ini yang kita harusnya mengisi era digital, era new normal saat ini dengan kebaruan-kebaruan itu. Nah, apakah partai-partai baru mampu menyuguhkan, gitu kan, kepada menyuguhkan dan merespon aspirasi masyarakat luas di Indonesia yang katakan sudah jenuh, mungkin kecewa tadi. Kita harus mendengarkan gitu apa yang dikatakan oleh tentunya gitu ya alumni kita yang dari NTT tadi, keluarga besar kami yang ada di NTT tadi itu baru satu yang berbicara, belum lagi lainnya. Jadi tentu kekecewaan dan sebagainya tadi itu tidak berdiri sendiri gitu, karena memang ada akumulasi dari keberadaan selama ini, praktek-praktek selama ini yang dirasakan sangat distortif, sangat melanggar, sangat tidak katakan gitu, memberikan satu justru gitu ya perjalanan kehidupan berbangsa bernegara kita itu ke suatu yang lebih berkualitas kan itu. Nah ini mungkin ya. Lalu terfikirlah bahwa mungkin kita sudah saatnya mengendap atau mengakhiri gitu ya praktek sistem proporsional, berubah menjadi sistem distrik. Apakah lalu kalau kita berubah menjadi sistem distrik itu akan juga menjawab pertanyaan kita? Jangan-jangan ini hanya asumsi kan gitu. Karena kita dihadapkan pada satu pilihan-pilihan yang dilematis gitu. Bahwa asumsinya gitu kan, pemilu langsung, pilpres langsung, pilkada langsung, asumsinya itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Terjadi nggak? Nggak terjadi kan gitu. Lagi asumsi kita itu melambung tinggi bahwa ketika pemilu serentak dilaksanakan secara nasional tahun 2019, satu contoh gitu ya, pileg dan pilpres disatukan, asumsinya melambung tinggi, sangat positif gitu ya. Apa yang terjadi sebaliknya gitu. Jadi itu lagi kita berasumsi tanpa membangun satu prakondisi gitu ya. Jadi persyaratan kita berdemokrasi itu apa persyaratannya? Apa sih substansi dari demokrasi itu? Jadi itu yang harus dimaknai dulu, butir-butirnya dan sebagainya. Lah, ini yang kita itu sebetulnya perlu ada rembuk nasional. Rembuk nasional yang diikuti oleh para elit gitu ya, para stakeholders terkait yang menentukan negara ini. Tentu diikuti oleh rakyat lah, civil society yang mengawal itu kan gitu. Supaya tahu NKRI itu mau dibawa kemana kan gitu. Indonesia ini mau dibawa kemana? Bangunan 2045 itu akan seperti apa? Dengan sistem multipartai banyak seperti ini kan gitu. Jadi tadi kan diargumentasikan bahwa kebinekaan kita, keragaman kita, kemajemukan masyarakat kita jangan-jangan memang mensyaratkan adanya multipartai. Lantas multipartai yang seperti apa? Yang harusnya terformat, terukur kan gitu. Sehingga fungsi representasi dari kemajemukan tadi itu
masyarakat tadi itu betul-betul terrepresentasikan. Ayo tetap fokus mendengarkan Prof. Siti Zuhro. Perubahan-perubahan yang dahsyat secara sosial dan secara politik, aspirasi dan sebagainya. Ayo mengikuti lagi. Atau berdampak positif terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Ujung-ujungnya ke sana. Jadi pemilu itu tidak berlangsung di ruang kosong. Ada dampak-dampak ikutan atau korelasi yang positif yang kita harapkan itu adalah ke pemerintahan yang betul-betul governable, gitu ya. Pemerintahan yang mampu mengeksekusi program yang betul-betul sesuai dengan kehendak rakyat, menguntungkan rakyat, bukan merugikan rakyat. Ini sebetulnya. Dan selanjutnya adalah menurut saya kita sebagai keluarga besar, ya, alumni Himpunan Mahasiswa Islam seharusnya terus-menerus beramar ma'ruf nahi munkar. Kita dorong para politisi-politisi yang ada di DPR maupun yang di luar DPR itu betul-betul bisa menjalankan perannya dengan baik. Kita tidak boleh juga memberikan semacam sinisme saja kan gitu. Adalah semacam apresiasi di situ. Kita senang bahwa politisi alumni kita tidak terseret gitu ya, kasus hukum, kasus pelanggaran etika dan sebagainya. Kita bangga untuk itu kan gitu. Lah, oleh karena itu mengapa memang webinar ini dilakukan antara lain untuk bagaimana kita saling mengingatkan, saling take and give tadi itu. Untuk supaya senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar tadi itu. Kita saling mengingatkan baik yang membaikkan dan mulia yang memuliakan. Dan tentu satu hal yang kita tidak bisa lupa adalah bagaimana kita mendorong agar praktek demokrasi kita itu mampu menghasilkan satu nilai budaya politik yang kondusif, yang katakan kompatibel gitu ya, dengan nuansa Indonesia. Jadi budaya politik baru yang dihasilkan oleh sistem demokrasi yang tentu gitu ya, melalui partai-partai politik yang terlembagakan atau terinstitusionalisasi tadi itu, memunculkan satu budaya baru yang jauh lebih katakan gitu ya, lebih prospektif, lebih positif gitu, memberikan teladan. Dan jangan lupa bahwa teladan sangat kita pentingkan karena masyarakat itu akan meneladani kan gitu ya, perilaku elit, aktor kita gitu ya, para guru kita, guru itu ya tokoh, pemuka dan sebagainya. Yang sekarang ini memang belakangan ini terasa kering gitu ya, ada tapi tidak banyak banget gitu ya, teladan-teladan itu yang mungkin kita harapkan sehingga budaya politik kita itu positif. Jadi bukan lalu kita itu seolah-olah dengan sistem yang ada, undang-undang yang sudah dihasilkan dilempar begitu saja, tidak bisa. Kita sedang membangun sistem, perlu ada katakan pengawalan, perlu ada contoh-contoh. Nah, masyarakat saat ini katakan tadi itu dikatakan bahwa vote buying gitu ya, money politics gitu. Lah, ini siapa ini yang salah? Apa yang salah? Bukan siapa yang salah, apa yang salah? Mengapa lalu demokrasi kita diwarnai secara marak oleh vote buying, oleh politik transaksional. Bahkan model kebaruan tadi yang disampaikan adalah bukan lagi vote buying atau politik transaksional, tapi luar biasa mengintrusi gitu ya, penyelenggara pemilu gitu ya, untuk dibeli. Kalau menurut saya itu bukan yang baru juga, udah lama itu, udah lama ya yang dilakukan oleh BPS. Lalu kita berpikir bagaimana menyelenggarakan e-voting atau e-counting gitu ya, e-recap dan sebagainya itu. Nah, e-voting itu sejak 2009 itu sudah dibahas sedemikian rupa di eranya Pak SBY, tapi juga susah gitu. Nah, banyak kendala yang kita seolah-olah hadapi gitu ya, kalau e-voting itu dilakukan karena tidak ada jaminan itu akan berhasil. Lah, eranya sudah sekarang ini digital. Masa e-voting nggak bisa? Atau e-counting gitu ya, minimal e-counting gitu. Nah, itu mungkin antara lain yang supaya tidak masuk angin gitu ya, hasil dari
pemilih yang sudah memberikan vote-nya tadi itu, jadi suara rakyat itu tidak masuk angin sehingga yang terjadi jual beli dan sebagainya itu. Dan bukan menjadi rahasia lagi menurut saya, karena umum ya, publik itu mengetahui terjadi jual beli suara mungkin di grassroots itu, pemilihan dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin masih menjadi pekerjaan rumah ya bagi kita, bahwa bagaimana mengawal pemilu 2024 yang nanti mampu menghasilkan pemilu yang berkualitas, dengan catatan diberikan landasan yang kokoh bagi tegaknya gitu ya, atau penegakan hukum kita, sehingga semua tahapan itu betul-betul terkoreksi gitu ya. Bukan akumulasi menunggu sampai akhir sehingga terjadi sengketa atau konflik pemilu, bahkan kerusuhan pemilu. Itu yang tidak kita hendaki. Mungkin itu beberapa catatan dari saya setelah mendengarkan gitu ya diskusi yang luar biasa. Tentu kita sangat berterima kasih ya semua argumentasi, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh para pembicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof. Siti Zuhro. Semoga menginspirasi para pemirsa dan seluruh Kanda Yunda Adinda untuk merespon menyiapkan pemilu 2024. Semoga bermanfaat ya.